Bismillah, Alhamdulillah, nama saya Alfaidi Sorgoma, Abu Askia, asal dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Masya Allah. Tiba di Masjid Al-Hijrah dari kapan? Hari Kamis sore. Dauroh hari Sabtu beliau telah tiba di Masjid Al-Hijrah dari hari Kamis. Kebetulan saya ketua DKM yang terima langsung. Jadi beliau kita sediakan tempat menginap di sini, Masya Allah. Ada yang lebih jauh lagi dari Kota Mobagu? Silahkan. Kalau dari Jogja, timnya Ustadz ini. Dari Buol katanya ada informasi dari Buol. Silakan duduk dulu. Ya, mari Pak. Mari. Namanya siapa? Bismillah, nama Ana Abu Royan. Kalau nama aslinya Armin Lamaga. Saya dari Kota Buol dan tiba di sini tadi itu kurang lebih jam 7.30. Masya Allah, jam 7.30. Jadi hari ini kita melihat daurah Ustadz Ammi Nurbait di Gorontalo dihadiri dari 3 provinsi, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Masya Allah, jadi untuk masing-masing peserta tadi yang sudah maju, silahkan ada hadiah dari panitia. Ya, ini buku Prinsip Hidupku dan Umur yang Kedua. Dua-dua buku ini ditulis oleh Ustadz Ammi Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Mari silahkan diambil. Baik, Alhamdulillah Ustadz telah membersamai kita di masjid ini. Kembali kami mengingatkan bagi antum sekalian yang handphonenya masih berada di mode dering, silahkan dialihkan ke mode getar dan silent. Dan untuk antum yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan antum dan diserahkan kepada panitia. Kemudian mari lebih merapat ke depan agar majelis bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Untuk Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kita lanjutkan. Setelah kita belajar tentang apa saja tadi? Rukun, syarat, kemudian juga pembagian jual beli. Berikutnya saya ajak Bapak Ibu untuk memahami ini. Taqabud. Tentang taqabud. Taqabud atau serah terima. Yang dimaksud taqabud atau serah terima di sini adalah pembahasan mengenai orang yang ingin menjadi penjual yang kedua dengan cara membeli barang dari pihak yang pertama. Jadi ceritanya kayak gini ya. Ada penjual satu, ada penjual dua, ada konsumen. Pembahasan tentang taqabud kurang lebih seperti ini. Bahwa jika penjual dua ingin menjual barang dari penjual satu, maka syaratnya dia harus sudah melakukan akad pertama dan sudah menerima. Kalau sudah menerima, baru dia boleh menjual ke konsumen. Saya ulang ya. Siapa yang ingin menjadi penjual dua, maka syaratnya dia harus sudah membeli dari penjual satu dan sudah menerima. Anda bisa tulis di sini ya. Penjual dua boleh menjual barang jika satu apa tadi? Sudah beli. Nah, kalau sudah beli ini berarti jadinya apa? Sudah pindah hak milik. Sudah pindah hak milik. Yang kedua apa? Sudah menerima. Yang kedua sudah menerima. Nah, kalau sudah menerima ini namanya sudah taqabud, sudah terjadi serah terima. Dua ini harus dipenuhi. Oleh karena itu bedakan dua ini ya. Antara kepemilikan dan taqabud. Perpindahan kepemilikan terjadi setelah akad, meskipun belum taqabud. Taqabud atau serah terima di mana barang yang dibeli telah diterima dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Sudah? Sudah diterima berarti menjadi tanggung jawab pembeli. Sudah? Lihat ini. Kalau sudah taqabud, maka dia boleh melakukan transaksi apapun. Yang kedua, tanggung jawab barang berpindah ke pembeli. Nabi SAW bersabda, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau jual barangmu sampai kau menerimanya. Nah, jadi urutannya gini. Terjadi perpindahan kepemilikan atau intikal milkiyah. Kemudian terjadi serah terima, baru setelah itu boleh menjual ulang. Baik, biar nggak bingung, coba lihat ilustrasi berikut. A, toko. Baik. Si A membeli semen dari toko bangunan. Dia transfer senilai 10 juta. Ya. Untuk beli semen anggaplah 10 sak. Dia mau beli semen 10 sak. Ini ya. Lalu A menawarkan kepada B, wahai B, aku punya semen 10 sak. Kamu mau beli enggak? Mau. Harganya berapa? 11 juta. Oke, saya transfer. Lalu B transfer ke si A 11 juta. Kemudian A menghubungi toko B, toko bangunan, tolong dong kirimkan semen ke B
10 sak semen. Nah, praktek ini boleh atau tidak? Kenapa? Hah? Boleh atau tidak? Itu yang tadi kita bahas. Boleh atau tidak? Boleh? Tidak. Terjadi khilaf. Yang mengatakan tidak, angkat tangan. Tidak, insyaallah. Jumhur menjawab tidak ya. Yang berpendapat boleh. Kenapa boleh? A sebagai wakil dari toko bangunan. Dia beli, bukan wakil. Kalau wakil, dia tidak perlu bayar. Dia kan beli ya. Saya beli semen 10 sak, bayar. Nah makanya ketika barangnya belum diterima, boleh A menjual ke B? Boleh nggak? Barangnya belum diterima, jadi nggak ada wakil-wakilan ini. Baik. Di sini Gorontalo, di sini Manado. Timurnya Manado itu apa? Ini Gorontalo, Gota. Yang ini Manado. Timurnya Manado apa? Ini Manado. Iya. Timurnya ada nggak kota timurnya Manado? Hah? Sangi. Tulisannya Sangi. Sangir. Kota Sangir. Aneh-aneh namanya. Sangir gini. Ada penduduknya nggak ini? Mana dari Sangir? Ada Sangir? Oh Masya Allah. Baik, coba lihat ini ya. Ada yang di kota Gota, Gorontalo, beli barang ke Manado, transfer. Nah, ini pakai transfer. Sudah? Barangnya ada di Manado. Nah, kemudian dia iklankan nih. Punya konsumen di Sangir. Boleh nggak dari Manado langsung kirim ke Sangir? Gimana? Nggak, yang di Gota, Bismillah. Yang di Gota dia nggak pernah menerima barang. Nah, kenapa boleh? Baik, kepemilikan sudah berpindah, tapi belum diterima. Kan tadi syaratnya jangan kau jual sebelum kau menerima. Jangan kau jual sampai kau terima barang itu. Jadi kalau belum menerima, belum boleh jualan. Terima dulu baru boleh jualan. Baik, coba kita lihat ini. Hadis berikut ini mudah-mudahan nanti bisa jadi hakim untuk perselisihan di antara kita. Dzalika darahim bidarahim. Coba kita lihat ini ya. Nah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yabi'ar rajulu ta'aman hatta yastawfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual makanan sampai dilakukan istifa. Istifa itu diterima. Qala qultu lahu, maka aku bertanya kepada beliau. Aku di sini Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, karena perawi hadis ini Abdullah bin Abbas. Qultu lahu, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa dzalika, kenapa kok enggak boleh? Qala, kata Ibnu Abbas, dzalika darahim bidarahim wat ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang sementara makanannya tertunda. Baik, Anda lihat ini.
pada skema yang terjadi antara A, B, dan toko bangunan tadi ya. Kita belum sampai sangir ya. Baru fokus di toko bangunan tadi. A, B, dan toko bangunan. Sudah? Praktek ini yang tadi disinggung oleh Ibnu Abbas. Anggaplah 10 sak semen itu adalah makanan. Nabi SAW melarang orang menjual makanan sampai dilakukan istifa, sampai diterima. Nah Ibnu Abbas ditanya, kenapa kok nggak boleh? Jawab Ibnu Abbas, karena hakikatnya uang ditukar dengan uang. Anda lihat A ini. Coba A ini di zoom. Kita zoom A. Ketika A di zoom tetap A ya. Yang terjadi pada A gimana? Keluar 10 juta, masuk 11 juta. Itu yang tadi kata Ibnu Abbas, dzalika darahim bidarahim wat ta'amu murja. Hakikatnya uang ditukar dengan uang. Yang Gorontalo ini cuma transfer. Sudah? Terus dari Sangir transfer lagi. Jadi di posisi Gorontalo uang keluar, uang masuk. Dia tidak pernah menerima barang itu. Paham insyaallah? Baik. Nah, coba ini ya. Ini mungkin tidak lebih ekstrim daripada yang berikut ini ya. Jakarta ya. Gorontalo, Surabaya. Udah? Ya. Orang Gorontalo beli barang dari Jakarta, transfer senilai 10 juta. Nah, terus dia iklankan, dia belum nerima, dia iklankan. Transaksi haram. Nah. Baik, tolong jangan ngantuk ya. Tadi sudah tidur belum? Sudah? Alhamdulillah. Kita akan bahas tentang transaksi yang haram dalam Islam. Silakan dibuka tentang transaksi haram. Sebelum catatan yang pertama, jual beli yang haram itu sedikit. Karena hukum asal jual beli itu mubah. Saya ulang ya. Jual beli yang haram itu sedikit karena hukum asal jual beli itu mubah. Pada asalnya boleh kecuali yang dilarang. Sudah? Kalau muncul kata kecuali, berarti yang dikecualikan lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Contoh ya. Di sekolah ini terdaftar 100 siswa. Yang hadir, semuanya hadir ya. Semuanya hadir kecuali 90. Kalimat ini salah atau benar? Kenapa? Yang dikecualikan lebih banyak. Sehingga kalau yang dikecualikan tentu saja harusnya lebih sedikit. Paham? Hukum asal jual beli dan muamalah mubah kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang banyak atau sedikit? Sedikit karena dia dikecualikan. Paham ya? Baik. Coba saya membuat kalimat berikut ini. Kalimat ini salah atau benar? Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Salah atau benar? Salah? Kenapa salah? Pak Guru bukan? Paham ya? Karena yang dikecualikan harus sejenis dengan yang terkecualikan. Semua orang sholat kecuali kambing. Salah atau benar? Salah. Karena kambing bukan orang. Dah? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kok kesamaannya di sisi makhluk? Semua fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Salah atau benar? Benar. Apakah iblis itu malaikat? Tidak? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau iblis bukan malaikat? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi.
afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Iblis itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi. Ada di surat apa Ustaz? Al-Kahfi. Iblis itu dari golongan jin dan dia durhaka kepada Rabbnya. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Loh, katanya kalimat itu enggak benar, tidak sejenis. Nah, disinilah para ulama ahli bahasa mengatakan. Ini kita kajian tafsir dulu ya. Jadi istisna. Anda pernah dengar istilah istisna? Dah? Maksudnya apa? Kalimat pengecualian. Itu ada dua. Ada istisna muttasil dan ada istisna munfasil. Istisna muttasil itu juga sejenis. Kalimat satu kecuali benda dua. Satu dan dua ini sejenis, ini namanya istisna muttasil. Semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti Budi siswa. Ya? Tapi kalau tidak sejenis, satu kecuali dua. Nah, dua ini tidak sama dengan satu. Ini disebut munfasil. Nah, istisna munfasil itu diterjemahkan dengan akan tetapi. Illa di situ diterjemahkan dengan akan tetapi. Sehingga artinya semua malaikat sujud akan tetapi iblis tidak mau sujud. Baik, kembali ke sini. Semua jual beli atau semua muamalah itu mubah kecuali yang dilarang. Ada? Berarti yang dilarang dengan yang mubah banyak mana? Yang dilarang dengan yang mubah banyak yang mubah. Yang dilarang itu sedikit. Makanya kalau ada orang yang bilang, semenjak saya kenal kajian muamalah, semuanya jadi serba enggak boleh. Ini dilarang. Orang ngomong seperti ini suudzon kepada syariat. Dia suudzon kepada syariat. Kok bisa Pak suudzon kepada syariat? Nah, semuanya boleh, yang banyak, yang boleh itu lebih banyak. Kenapa dia bilang rasanya seperti yang enggak boleh itu lebih banyak? Tapi memang betul-betul dirasakan seperti itu. Baik, kalau memang Anda merasa bahwa setelah belajar agama itu seperti banyak yang dilarang, berarti saking banyaknya transaksi haram yang Anda lakukan. Karena aktivitas dia serba haram. Makanya ketika dia merasa gerak ke kanan, riba, ke kiri, goror, ke depan, dolim, ke belakang, suruh resign. Isinya cuman kalau enggak riba, goror, haram, dolim, resign sekarang. Rasanya kok banyak yang dilarang. Karena saking banyaknya Anda berbenturan dengan transaksi haram. Maka bersyukur kamu sudah diingatkan sebelum mati. Coba kalau bertahan sampai mati seperti itu, dia akan membawa beban dosa harta haram sampai mati. Baik, ini yang pertama. Karena itu jangan takut untuk belajar agama, sebab agama tidak akan menyusahkan hidupmu. Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk membuat manusia jadi susah. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar kau jadi celaka. Sehingga orang yang berpikir begitu dia mendekat ke agama rasanya takut, seperti kehilangan dunia, takut mengancam dunianya, suudzon kepada syariat. Padahal Islam itu datang sebagai rahmat bagi alam, bukan sebagai azab bagi alam. Tapi sebagai apa? Rahmat. Cuman karena suudzonnya manusia jadinya seperti itu. Yang kedua, bahwa tujuan Allah mengharamkan transaksi itu untuk menghindari semua unsur kezaliman dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Maksudnya begini, Allah
Allah menetapkan aturan, hukum. Pertanyaannya, ketika Allah menetapkan hukum, apakah Allah punya kepentingan? Ajibu. Kalau Allah menetapkan hukum, apakah Allah punya kepentingan, jamaah? Ya. Anggota DPR membuat undang-undang, peraturan, mungkin nggak dia punya kepentingan? Mungkin? Mungkin. Manusia buat aturan, nggak boleh lewat sini, harus ada ini, harus ada ini. Oh, kenapa sih kok nggak boleh? Oh, ternyata dia punya kepentingan. Manusia buat aturan, mungkin ada kepentingan. Tapi kalau Allah buat aturan hambanya, apakah Allah punya kepentingan? Hah? Sepeser pun tidak. Tapi kadang sang hamba nggak terima. Sang hamba tidak terima. Nggak terima diatur oleh penciptanya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dikit-dikit kok sukanya mengharamkan. Radikal. Saya cuma menyampaikan. Hukum ini bukan buatan saya. Ini dalilnya dan seperti ini kaidahnya. Sehingga sebagian orang ketika dia merasa terpojok, maka dia sudah nggak punya alasan untuk membela diri, nggak punya. Orang yang salah dan dia nggak punya alasan untuk membela diri, satu-satunya cara untuk membelanya adalah menyalahkan yang menyalahkan. Karena dia sudah nggak punya pembelaan selain menyalahkan yang menyalahkan. Jangan sok benar, jangan sok suci. Daripada sok najis, pilih mana? Nah, ketika umatnya Nabi Lut alaihissalam didakwai oleh Nabi Lut dan dilarang melakukan aneka perbuatan yang mereka lakukan. Umatnya Nabi Lut pelanggarannya apa? Umatnya Nabi Lut homoseksual. Nah, coba lihat nih, apa perkataan mereka? Akhriju ala Lutin min qaryatikum. Di surat An-Naml ayat 56. Allah berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi." Ketika umatnya Nabi Lut sudah diingatkan, maka tidak ada jawaban dari kaumnya illa anqalu, kecuali mereka mengatakan, akhriju ala Lutin min qaryatikum. Usir Lut dan keluarganya dari kampung kalian. Alasannya apa? Innahum unasu yatatahharun. Mereka itu adalah manusia yang sok suci. Jadi kalau sekarang Anda mendengar sok suci, itu persis seperti ucapan kaum Sodom yang dibinasakan oleh Allah ketika mereka mau mengusir Nabi Lut. Mereka mengatakan, innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya Lut dan pengikutnya itu adalah orang-orang yang sok suci. Banyak ASN yang dia ingin bersih. Dan dia nggak mau dengan aktivitas yang dilakukan oleh teman-temannya. Maka pada kondisi ketika mereka kesulitan untuk mempengaruhi orang ini, satu-satunya kalimat yang mereka ucapkan, sok suci. Apa salahnya kalau orang berusaha untuk membersihkan diri dari yang haram? Sehingga sampai disebut sok suci. Sampai kata Imam Qatadah, seorang ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in, abuhum min ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut dengan cara yang bukan aib, dengan menyampaikan yang bukan aib. Aibnya apa orang sok suci? Sebutkan aib dan cacat orang sok suci. Gak mau diajak salaman lawan jenis, sok suci. Tidak mau mengambil harta haram, sok suci. Salahnya apa mereka sok suci itu? Salahnya di mana? Alhamdulillah kalau Anda dikatakan sok suci, berarti saya bersama rombongan Nabi Lut, orang-orang soleh. Sementara mereka yang bilang sok suci, kamu ada di mana? Bareng dengan kaum Sodom yang dibinasakan oleh Allah, ucapanmu sama seperti mereka. Sehingga yang bilang sok suci, hati-hati dengan lisannya ya. Kalimat seperti ini menunjukkan kalau dia sudah nggak punya alat untuk membela diri, sehingga satu-satunya cara adalah menyalahkan orang lain dengan kalimat yang mereka nggak salah. Mafhum insyaallah jamaah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Allah nggak punya kepentingan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan.
Maka manusia mau taat atau berbuat maksiat, mereka sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Yang taat dapat pahala, yang maksiat dapat dosa. Jangan sampai kita punya pikiran ketika kita taat maka kuasa Allah akan semakin bertambah. Sebaliknya ketika kita maksiat, kerajaan Allah berkurang. Subhanallah, Maha suci Allah dari ungkapan seperti ini. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW meriwayatkan Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya punya hati yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambah kuasaku. Kekuasaan Allah tetap sempurna walaupun semua hambanya mau taat mau maksiat. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi makhluk yang paling jelek hatinya di antara kalian, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Jangan kita punya pikiran bahwa dengan taat menambah kekuasaan Allah, dengan maksiat berarti saya bisa balas dendam kepada Allah. Subhanallah, enggak bakalan terjadi. Baik. Yang ketiga, jual beli yang Allah haramkan kebanyakan diganti dengan transaksi yang halal. Sehingga misalnya riba haram, lawannya apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini enggak boleh, ya sudah, lakukanlah yang ini. Makanya orang harus tahu bedanya riba dan jual beli di mana. Jangan sampai seperti ucapan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli seperti riba. Dia enggak bisa bedain mana jual beli mana riba. Baik. Sekarang saya tanya, yang bisa jawab dapat hadiah fikih ASN. Kalau pengen jadi ASN yang sok suci boleh baca buku ini. Baik, apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dan jual beli? Itu jawaban terlalu normatif, akad, tidak saya terima. Nah, kalau Anda jawab akad, akadnya yang kayak gimana? Akad riba seperti apa, jual beli seperti apa? Nah, silakan. Uang dengan uang? Ya. Beda. Kalau jual beli? Uang dengan barang. Masya Allah, barakallahu fikum. Bapak dari mana? Oh, UMKM, Masya Allah. Alhamdulillah dapat hadiah. Berarti bukan ASN ya? Mau buku ini? Alhamdulillah. Nah, dapat hadiah. Nanti boleh diambil ke panitia. Nah. Masya Allah. Oh, enggak boleh dijual. Masya Allah, barakallahu fikum. Beliau fokus S2 ekonomi syariah. Masya Allah. Mohon maaf saya enggak. Insya Allah. Barakallahu. Yassarallahu umurakum. Saya enggak sekolah. Nah, beliau S2, saya enggak S2 ya. Kita lanjut ke sini ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna amata ma nuhiya anhu fil kitab wa sunnah. Umumnya transaksi muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah ya'udu ila tahqiqil adli wan nahyi 'anidz zulmi. Tujuannya kembali kepada upaya mewujudkan keadilan dan larangan untuk berbuat zalim, baik yang kecil maupun yang besar, seperti makan harta secara batil
dan sejenisnya adalah riba dan judi. Walaupun saling ridho. Judi itu saling ridho nggak Pak? Hah? Judi saling ridho. Halal atau haram? Yang penting kan saling ridho. Salah. Tadi sudah kita sampaikan ya. Saling ridho bukan satu-satunya syarat, tapi saling ridho itu salah satu syarat. Baik. Selanjutnya, sebab penghasilan yang haram itu ada 3. Nah, di sini yang mau kita sampaikan ya. Sebab akad haram itu ada 3. Kenapa sebuah akad itu berstatus haram? Sebabnya ada 3. Salah satu dari 3 ini. Pertama, karena mengandung riba. Yang kedua, karena ada unsur zalim. Yang ketiga, karena gharar. Apa yang menyebabkan transaksi itu haram? Jawabannya, karena mengandung salah satu dari 3 unsur ini. Riba atau zalim atau gharar. Salah satu saja ada, transaksi jadi haram. Maka Bapak cerita panjang lebar tentang kasus muamalah yang Bapak alami. Ustadz itu nyari ini. Ada enggak unsur ribanya? Enggak ada. Ada enggak unsur zalimnya? Enggak ada. Ada enggak ghararnya? Enggak ada. Halal sudah. Kalau 3 ini enggak ada, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah. Gampang ya? Maka kalian perlu belajar, Bapak Ibu perlu belajar. Cari 3 ini, kenali 3 ini. Nanti kalau Anda sudah begitu akrab dengan 3 ini, saat dapat kasus, cari 3 ini, ada enggak? Enggak ada. Hukum asalnya mubah. Mafhum? Baik, alhamdulillah. Lanjut sekarang. Saya tidak bahas riba. Waktu kita terbatas. Anda mungkin silahkan cari di ANB Channel atau apapun, atau artikel tentang riba cukup banyak. Sekarang coba kita lihat sedikit tentang masalah zalim. Unsur zalim pada muamalah menyebabkan orang itu jadi tidak saling ridho. Karena Allah mensyaratkan harus antaradin, dan zalim itu bertentangan dengan antaradin. Beberapa contoh kedzaliman: menipu dengan semua jenisnya, kemudian jual beli najas. Ada beberapa bentuk jual beli najas. Berpura-pura menawar padahal tidak beli dengan tujuan menaikkan harga. Enggak boleh ya. Memuji barang padahal tidak sesuai aslinya. Misalnya orang jualan barang. Barang saya ini terbaik sedunia. Nah, dari mana kamu tahu? Apa sudah survei sedunia? Jadi bisa ngeklaim yang terbaik. Makanya hindari iklan bombastis. Paham ya? Terbaik, nomor 1 dan seterusnya. Dia nggak punya bukti kalau itu terbaik. Kecuali kalau ada produk yang tidak ada di tempat lain. Ini makanan terbaik sedunia. Ila bulu. Apa Zat? Hanya ada di Gorontalo. Di Makassar ada gak? Nggak ada. Ila bulu terbaik sedunia. Di Jepang nggak nemu. Di Amerika juga nggak ada yang jualan itu. Kalau itu mungkin Anda bisa pastikan hanya lokal saja. Ini produk lokal dan Anda pastikan ini yang paling enak. Insya Allah tidak apa-apa. Kalau emang Anda bisa membuktikan nggak ada saingannya. Baik. Oleh karena itu tidak boleh orang menggunakan akun palsu atau testimoni palsu atau jual beli viewer. Itu semuanya nggak boleh. Boleh nggak Pak jual beli follower? Nggak boleh. Para ulama menegaskan itu termasuk najas. Ya. Ada orang punya akun terkenal, sudah, dah akunmu tak beli. Sebenarnya penyedia medsos ini sudah melarang. Facebook itu melarang jual beli akun. Kamu boleh buka gratis, buat akun gratis, tapi tidak boleh dijual ke yang lain. Orang
laris, viewernya banyak dan seterusnya, dia boleh manfaatkan untuk pribadinya. Tapi kalau dia jual ke orang lain tidak boleh. Mengiklankan produk orang boleh, tapi dia jual akun tidak boleh. Paham ya? Nah, dan sekarang cukup banyak. Ada warung ya, dia suruh teman-temannya, semua yang punya motor silahkan parkir di warung saya. Jadi di depannya banyak motor. Begitu ada orang, wih kok rame, tertarik, balik dia, parkir, masuk, zong, kosong, nggak ada orang. Kok sepi pak? Ke toilet. Sebanyak ini ke toilet semua. Nah, itu semuanya adalah bentuk najas. Berikutnya, menyebutkan harga kulak secara dusta. Sama ya. Saya belinya 100, padahal aslinya dia beli 50. Udah? Tidak menyebutkan harga kulak, boleh atau tidak? Ya? Boleh. Namanya apa tadi? Namanya apa tadi? Jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga kulak. Namanya apa? Angkat tangan. Coba yang keras pak. Baik. Dapat hadiah. Sudah dapat hadiah belum? Belum dapat hadiah. Jual beli musawamah. Kok boleh pak? Anda coba lihat ini ya. Tolong kasih nilai mana yang dusta. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Sudah? Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Hah? Beda? Baik. Yang dusta yang mana? Yang pertama? Pertama dusta? Dusta, oke. Yang kedua? Dusta juga? Berarti sama? Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta? Tidak dusta? Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta. Kenapa dusta? Menyembunyikan. Tidak mengatakan yang sebenarnya. Baik, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Seorang suami, dia bekerja, lalu dapat uang. Udah? Sebelum pulang, mampir masjid. Nah, dia buka HP, hapus yang harus dihapus, bersihkan yang perlu dibersihkan. Lalu uang yang dia bawa, dia simpan sebagian. Ya? Dia tampakkan di saku sebagian. Dia persiapan sebelum nanti dihisap oleh istrinya. Begitu sampai rumah, langsung diserahkan yang di saku. Dah? Sang istri nggak tahu sebenarnya suami ini menyimpan uang laki. Ini suami pendusta atau bukan? Suami pendusta atau bukan? Tidak. Berarti kasusnya tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sehingga misalnya punya istri di Jakarta, tapi tidak diceritakan di Gorontalo. Dusta atau bukan? Dusta atau bukan? Kenapa?
Selama istri tidak bertanya, ya jangan ngaku. Sehingga kalau ada suami yang punya keluarga simpenan dan tidak pernah dia ceritakan, itu dusta atau tidak? Mau jawab ragu ini. Tolong di syuting. Yang jawab tidak tadi siapa? Masya Allah. Baik. Nah, Anda bisa bedakan ya. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita tidak dusta. Karena diam saja kan tidak dusta. Dinilai dusta itu kalau dia berbicara. Maka kita bisa nilai ini bohong ketika dia bicara. Kalau dia nggak bicara, gimana dinilai bohong? Paham ya? Ya, makanya saya nggak mau cerita berapa harga kulak saya. Itu nggak bohong. Kamu harus jujur. Iya, saya nggak mau cerita. Nggak cerita itu bukan berarti tidak jujur, tapi tidak terbuka. Boleh nggak orang tidak terbuka? Boleh, selama tidak ada kewajiban untuk membukanya. Tapi kalau dia wajib membuka, ya harus dia buka. Misalnya saksi pengadilan, itu tidak boleh ditutupi. Apakah benar kamu ada di tempat kejadian? Tidak benar, padahal dia ada di situ. Nah, itu bohong. Atau coba kamu ceritakan ketika kamu ada di sana. Ya, baik saya ceritakan. Diceritakan sebagian, tidak sebagian. Nah, itu bahaya. Ini saksi tidak amanah. Karena dia saksi. Baik, lanjut. Berikutnya kita masuk ke goror. Masya Allah. Goror. Ini sudah mulai mepet jam 3 ya. Goror secara bahasa artinya menipu. Iblis itu dalam Al-Quran disebut al-gharur. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Jangan sampai si gharur itu menipu kalian, karena dia adalah penipu. Ya? Dulu para sahabat itu disebut oleh orang-orang musyrikin gharraha ulai dinuhum. Mereka itu ditipu oleh agamanya. Gharraha ulai dinuhum. Para sahabat itu ditipu oleh agamanya. Coba Anda bayangin ya. Ada orang yang ada orang yang dia dituduh ditipu oleh agamanya. Insyaallah aplikasinya hang sebentar. Oh, enggak bisa juga. Ada di surat apa itu, Ustaz? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Nah, di surat Al-Anfal ayat 49. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Ingatlah ketika orang munafik dan manusia yang punya penyakit di hatinya menyebut sahabat gharraha ulai dinuhum, mereka itu ditipu sama agamanya. Dan kalimat ini ada juga di zaman kita. Itu kok mau-maunya ya pakai jilbab besar kayak gitu, hitam, apa enggak panas tuh? Jangan-jangan ditipu sama ustadznya. Mereka yang punya gaji gede, kerja di tempat riba, kemudian resign, lalu keluarganya enggak terima. Kamu itu ikut kajian apa kok sampai kayak gini? Gaji besar kau tinggalkan. Jangan-jangan kau ditipu sama ustadzmu, sama kelompok pengajianmu. Ya mirip seperti ini. Gharraha ulai dinuhum. Mereka itu ditipu oleh agamanya. Nah. Baik, maka gharor dari sisi bahasa artinya menipu. Berikutnya. Definisi gharor nih. Al-ghararu huwa al-majhulul akibah. Gharor adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Udah? Kita lihat sekarang. Coba nanti Anda nilai mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Ini ada beberapa bentuk akad.
Pertama, modal usaha. Ya. Budi dan Rudi, dua bersaudara. Masing-masing diberi modal oleh ibunya 50 juta, 50 juta. Ya. Lalu mereka buka lapak di pinggir jalan itu. Yang satu jualan baju, yang satu jualan sepatu. Menurut Anda, peluang untungnya sama atau beda? Sama atau beda? Peluangnya? Peluangnya sama ya, untung sama rugi. Hasil akhirnya beda. Baik. Maka dari modal usaha tadi ada dua kemungkinan, antara untung atau rugi. Begini. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ikut bimbel, bimbingan belajar. Anak Anda mau tes ujian masuk perguruan tinggi, nah, maka dia ikut bimbel. Bayar enggak? Bayar. Udah? Lalu setelah dia ikut, nanti ujung akhirnya dia ikut bersama dengan banyak temannya. Antara dia dan teman-temannya peluangnya sama enggak? Peluang lulusnya? Sama atau beda? Sama. Tapi ada dua kemungkinan, antara sukses dan gagal. Antara sukses dan gagal. Sudah? Yang ketiga, beli kupon. Beli kupon ya. Silakan isi 5 angka. Nanti akan kita undi. Jika Bapak bisa tepat 5 angka itu, keluar 3 angka, dapat hadiah sekian. Kalau nggak ada yang keluar ya gagal dapat hadiah. Udah? Dari semua peserta yang beli kupon, kira-kira peluangnya sama atau beda? Sama. Peluangnya sama. Kupon undian, peluangnya sama atau beda? Sama. Tapi hasil akhirnya beda. Ada yang menang dan ada yang kalah. Begini ya. Baik. Sekarang kita lihat ya. Dari 3 bentuk transaksi ini, menurut Anda yang boleh yang mana, yang dilarang yang mana? 1, 2, 3. Yang boleh yang mana? 1, 2. Kalau 3? Nggak boleh. Coba Anda lihat. Semuanya mengandung unsur tidak jelas. Bisa untung, bisa rugi. Bisa sukses, bisa gagal. Bisa menang, bisa kalah. Udah? Modal usaha boleh atau tidak? Boleh. Tapi kan untung rugi nggak jelas. Hah? Jelas nggak? Modal 50 juta dipakai usaha. Apakah nanti untung atau rugi? Nggak jelas ya. Berarti goror nggak itu? Nggak jelas. Boleh atau tidak? Katanya goror. Hah? Modal usahanya jelas 50 juta. Baik. Baik. Ikut bimbel. Kan nggak jelas, belum tentu dia lulus. Boleh atau tidak? Walaupun nggak jelas? Bimbingan belajarnya jelas. Nah, baik. Beli kupon. Uangnya jelas? Harganya berapa? 10.000 per kupon. Nanti diundi. Menang dapat mobil. Kuponnya jelas ya? Berarti boleh? Boleh? Kenapa enggak boleh? Enggak ada manfaatnya. Manfaat ikut bimbel apa? Biar dapat ilmu. Manfaat beli kupon? Bermain. Menyenangkan bagi mereka yang senang judi. Ya, membangkitkan adrenalin, deg-degan. Baik.
Jadi kenapa ini nggak boleh, ini boleh? Saya sengaja kosongkan tengah ini, Pak. Nah, mau kita isi ya. Sudah? Jadi Anda lihat di sini bahwa yang menyebabkan penilaian boleh dan tidak boleh, goror dan bukan goror, itu bukan bagian ini, bukan bagian dari hasil. Karena ini takdir. Ini semuanya takdir. Di luar kemampuan manusia. Tidak ada satupun manusia yang tahu takdir. Maka hidup ini dipengaruhi oleh takdir, terjadi karena takdir, dan takdir tidak ada satupun diketahui oleh manusia. Sehingga kalau semuanya karena masalah takdir nggak jelas, nggak boleh, jadi goror semuanya. Cuman karena urusan takdir itu di luar kemampuan manusia, sehingga tidak diperhitungkan. Sudah? Nah, maka tanggung jawab manusia adalah di tengah ini. Apa yang didapatkan orang ketika dia menggunakan modalnya tadi? Dia dapat barang. Nah, 50 juta dipakai beli baju, 50 juta dipakai beli sepatu. Jelas atau tidak? Sehingga tidak ada goror. Karena jelas. Paham? Yang kedua, saat ikut bimbel, apa yang dia dapatkan? Ilmu itu relatif. Hah? Layanan. Dia dapat jasa. Layanan ini jelas enggak? Jelas. Maka bayarnya jelas, layanannya jelas. Berarti ada yang goror? Tidak. Masalah hasil nanti untung atau rugi, ini takdir. Orang enggak tahu. Apakah nanti sukses atau gagal, itu juga takdir. Enggak jaminan orang pinter sukses. Sukses dalam arti kaya ya. Makanya kalau Anda misalnya diminta untuk milih, mana yang Anda pilih? Jadi orang pinter tapi miskin, atau jadi orang bodoh tapi kaya? Pilih mana aja? Berat. Tinggal milih pinter miskin atau bodoh kaya. Hah? Yang penting kaya, walaupun bodoh ya. Jadi misalnya ya, Bapak mau milih menantu, Anda cari menantu yang tipe apa? Pinter miskin atau bodoh kaya? Bodoh kaya? Nggak ada yang pinter kaya. Pilihannya cuma dua tadi. Baik, lanjut ya. Nah sekarang yang beli kupon, saat beli kupon itu sebenarnya dapat apa? Peluang menang. Nah dia itu beli ini, peluang menang. Yang namanya peluang itu pasti atau tidak? Nah dari sinilah kita bisa membuat satu kaidah. Di buku ada itu. Bagian akhir judulnya teori iwad dan muawwad. Kaidah tentang iwad dan muawwad. Teori keseimbangan iwad dan muawwad. Ketemu di buku? Nah, ada mahasiswa S2 di Jogja yang menggunakan teori itu untuk tesis. Saya dikasih tesisnya, membedah teori iwad dan muawwad, dan dia baca buku ini. Dari hasil baca buku itu jadilah tesis. Saya nggak pernah S2, tapi buku ini jadi tesis ya. Ya alhamdulillah, yang penting lulus saja. Lanjut di sini. Jadi teorinya gini, iwad harus sama dengan muawwad. Sederhana saja. Jika ini jelas, maka muawwad harus jelas. Apabila salah satu tidak jelas, maka jadinya goror. Iwad jelas, muawwad tidak jelas, goror. Iwadnya tidak jelas, muawwadnya jelas, juga goror.
iwadnya jelas, muawadnya jelas, plus banyak tidak jelas. Ada sisi yang jelas atau gini aja, banyak tidak jelas. Ini juga goror. Tapi kalau iwadnya jelas, ini sedikit tidak jelas. Nah, ini goror yang ditoleransi, goror yang boleh. Jadi tidak jelas tapi sedikit itu boleh. Karena semua transaksi yang kita lakukan pasti ada unsur goror. Pasti ada unsur goror. Ya? Contoh ya, Anda beli kacang, dibukai semua enggak? Hah? Tidak, boleh enggak itu? Boleh? Boleh. Ya. Anda beli ilabulo tadi ya, isinya apa? Sagu ayam. Orang cerita, ini apa? Ilabulo ayam. Dah? Anda cuma percaya saja, padahal nggak dibuka. Coba dibuka dulu. Saya nggak mau goror, tak buka dulu. Nah, dalam kondisi itu sebenarnya hampir semua transaksi yang kita lakukan ada unsur goror. Misalnya Anda beli HP ya. Ketika Anda beli HP, Anda kan cuma cek gitu ya. Dicek, tidak dibongkar kan? Begitu dicek, oh sudah memenuhi standar ISO. ISO telepon, ISO WA, ISO nah. Terus dibeli. Boleh? Boleh, karena gorornya kecil. Paham? Baik, selanjutnya yang terakhir. Syarat goror terlarang. 1. Goror yang besar. Kalau goror kecil boleh, tidak jelas tapi sedikit tidak masalah. Hampir semua yang kita lakukan pasti ada sisi gorornya. Nah, ini seperti yang kami cantumkan di buku. Keterangan Al-Qarrafi dalam kitab beliau Al-Furuq. Beliau mengatakan goror dan jahalah dalam jual beli ada 3 macam. Goror banyak hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Goror sedikit hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Pondasi rumah itu goror kecil, sehingga Anda beli rumah misalnya tidak mungkin bongkar pondasinya karena gorornya kecil. Dah. Goror pertengahan hukumnya diperselisihkan ulama, apakah dimasukkan yang pertama atau yang kedua, tergantung mana yang dominan. Baik. Yang kedua, goror itu menjadi tujuan utama transaksi. Apabila goror itu sifatnya mengikuti, boleh. Syarat goror yang terlarang kedua adalah jadi tujuan utama akad. Kalau gorornya sifatnya mengikuti, hukumnya boleh. Contoh ya. Ini ya. Tadi ini sudah saya tulis. Anda ikuti aja yang tadi di proyek di slide. Misalnya sapi 1, sapi 2, bunting. Dah? Ada 2 sapi. Yang satu sapi gadis, yang satu sapi bunting. Dengan ukuran yang sama, umur yang sama, cuman pembedanya yang satunya bunting. Mahal mana, Pak? Sapi loh, Pak, ini, Pak. Mahal mana? Mahal yang bunting. Kenapa? Kenapa? Ada anaknya kan? Nah, boleh enggak? Ini sapi gadis 20 juta. Sapi bunting 25 juta. Berarti harga 5 juta apa? 5 juta ini apa? Anaknya. Boleh enggak transaksi ini? Boleh? Kenapa? Karena anaknya ngikuti induknya. Tapi kalau Anda beli anaknya saja enggak boleh. Maka yang Anda beli itu sapi bunting, bukan buntingan sapi. Nah, kalau Anda beli anaknya enggak boleh. Paham? Itu namanya goror mengikuti.
bukan tujuan utama. Ada kaidah yang mengatakan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau ngikuti boleh, kalau berdiri sendiri enggak boleh. Makan semut hukumnya apa? Makan semut. Orang ngumpulin semut terus dikukus, dimakan. Apa hukumnya? Enggak boleh. Minum kopi kesemutan. Boleh? Boleh, karena semutnya ngikuti. Paham ya? Nah, lanjut. Berikutnya, bukan kebutuhan umum. Jadi kalau gharar itu kebutuhan umum, maksudnya adalah itu terjadi pada semua masyarakat, itu jadinya boleh. Contohnya, jual beli hasil tanaman yang ada di dalam tanah, kentang, wortel, kacang, singkong, gitu ya. Ada, Pak, 1 kotak ini saya beli. Berapa? Kan tidak diambil ya, nanti ngambilnya. Dia ngambil sampel, kanan, kiri, tengah, baik, kira-kira akan ketemu sekian, saya beli sekian. Deal, oke, itu boleh. Nah, di zaman Nabi SAW ada jual beli korma dengan model jazaf, ditebas. Bahasa kita ditebas itu apa? Dibeli 1 pohon. Nah, korma 1 pohon ini berapa? Dia sudah siap panen. Kalau yang kecil-kecil itu nggak boleh, karena belum siap panen. Ini kurma sudah siap panen, langsung saya beli 1 pohon 5 juta, bayar 5 juta. Baik, langsung 1 pohon ini jadi milik saya. Atau 1 kebun sekian puluh juta, saya bayar di depan. Ini semua jadi milik saya. Boleh. Paham ya? Nah. Yang ketiga, hanya untuk akad muawadhat, komersil. Gharar pada akad sosial hukumnya boleh. Bahasa lainnya, gharar gratis boleh. Gharar gratis hukumnya boleh. Contohnya Pak, Anda ngasih hadiah, dibungkus enggak? Ngasih hadiah, sehingga Anda ketika ngasih hadiah makin tertutup makin hadiah. Boleh enggak Pak itu Pak? Kan enggak jelas. Ini apa ini? Sudahlah, saya enggak mau cerita. Lah apa? Enggak jelas ini, gharar. Yang kalau enggak mau ya sudah. Yang gratis boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kurang 15 menit jam 3 ya. Asar jam berapa Ustaz? Bisa di akhir jam 4. Asar setengah 4. Oh. Jam 4 bisa kita. Jam 4. Jam 3 lewat 10. Jam 3 lewat 10 asar ya. Kajian kita sampai jam? Sampai selesai. Sampai selesai. Selesai tanya jawab. Enggak selesai. Baik, silakan. Horor juga itu. Tapi Ustaz, pertanyaan tadi yang antum sempat bacakan yang terakhir berkaitan dengan porsi haji. Alhamdulillah. Bismillah. Apa hukumnya menyicil porsi haji pada salah satu bank syariah yang jumlah pelunasannya melebihi harga porsi sebenarnya? Misalnya porsi haji 25 juta, jika dicicil jadi 30 juta. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah jadikan haji itu sebagai ibadah yang kata Allah di bagian akhir ayat, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang punya kemampuan untuk melakukannya. Maka bagi orang yang tidak punya kemampuan, jangan memaksakan diri. Karena ketika dia tidak punya kemampuan memaksakan diri,
takalluf. Misalnya ya, dia utang, riba dan seterusnya. Ini jelas takalluf. Dan akhirnya jadi masalah. Masalahnya gimana? Begitu orang yang tidak mampu tadi utang, terus dia dapat porsi haji, dia berada di antrian. Dia berada di antrian. Sehingga saking banyaknya antrian sampai haji itu jadi panjang sekali. Sebabnya apa? Yang belum mampu ikut ngantri. Kok bisa Pak? Lah mereka ngutang. Pakai SK, ASN misalnya, atau pakai yang lain. Sehingga belum waktunya dia nggak mampu memaksakan diri, akhirnya ikut ngantri. Saat dia ikut ngantri seperti itu, maka dia menyebabkan haji jadi tertunda lama. Ada orang yang dia jual sawah atau jual tanah, usianya sudah 70 tahun. Begitu dapat duit langsung pengen berangkat haji. Udah? Pak, antrinya masih lama Pak, Gorontalo 20 tahun. Saya sudah usia 70 tahun. Terus gimana? Nah gimana lagi Pak? Ini kan seperti ada sebuah sistem yang menyebabkan orang yang mampu ini jadi terhalangi untuk segera berangkat. Sistem ini yang menyebabkan orang yang mampu terhalangi untuk segera berangkat. Sehingga mungkin kita sebelum membahas masalah transaksi ribanya, bahas ini dulu. Siapa yang membuat sistem sehingga orang-orang yang tidak mampu ini ikut ngantri jejer-jejer sampai panjang sekian puluh tahun. Di Jogja sampai 30 tahun. Di Jakarta mungkin lebih dari itu. Disebabkan karena mereka yang belum saatnya sudah ikut ngantri. Sehingga kalau memang nggak mampu ya tidak perlu dipaksakan. Sudah? Yang kedua, untuk akad yang tadi diceritakan, porsi haji itu 25 juta. Dan bank tidak punya kuasa untuk menjualnya. Yang menjual itu adalah Depak, Departemen Agama, pemerintah. Maka dana yang dikeluarkan oleh bank itu apa? Murni utang. Murni utang. Sehingga bank mengeluarkan utang untuk membeli porsi haji dan nanti nasabah harus membayar lebih sampai 30 juta. Ada margin 5 juta. Kalau akadnya utang, kemudian ada margin jadinya riba. Nah, mereka beralasan, oh akadnya bukan utang. 25 juta itu utang. Jadi gini, 25 juta tampil enggak itu? Nah, coba ditampilkan. 25 juta ini utang. Baik. Cuman bank menetapkan ada biaya pengurusan. Nah, biaya pengurusan administrasi. Ini 5 juta. Jadi kami tidak minta tambahan dari utang, tetap bayar 25 juta, tapi kami minta nanti jamaah yang ngambil dana dari kami, dia harus membayar biaya pengurusan admin senilai 5 juta. Begini? Sudah? Baik. Terus gimana? Ya sudah gini aja. Saya tidak serahkan pengurusan itu ke bank, biar saya urusi sendiri. Oh, enggak bisa Pak, harus kami yang ngurusi. Ya, dia tidak akan mau. Kalau Bapak ngurusi sendiri, ya jangan ngambil utang dari kami. Kami mau ngasih utang jika pengurusan itu kami yang nangani. Dah, dari situlah Bapak kena biaya 5 juta. Paham? Maka jadinya utang plus syarat jual beli jasa. Ini jadi syarat nih. Utang plus, saya tulis ulang, jual beli jasa. Ini 25 juta, yang ini 5 juta. Nah, gini. Dah? Tapi ini jadi syarat. Kami mau memberi utang asal ini, Anda harus membeli jasa kami senilai 5 juta. Ini paham ya? Nah, kalau seperti ini kejadiannya, coba lihat hadis ini. Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda,
La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang dicampur jual beli. Tidak halal utang gabung dengan jual beli. Dan bentuknya adalah saya mau ngutangi tapi dengan syarat kamu harus membeli jasa saya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam. Begitu? Jadinya nggak boleh ya. Nah ya, yang pertama dia menghalangi, dan itu kan dulu pernah viral ya. Tahun 2010 ke bawah, seperti yang tadi malam saya ceritakan, daftar hari ini besok berangkat. 2011 Bank Syariah kan mulai bermunculan tuh. Dibukalah program talangan haji. Begitu program talangan haji, langsung antriannya langsung membludak. Dengan adanya program itu. Sejak saat itu orang yang sudah mampu, pengusaha-pengusaha baru, ketika dia pengen daftar haji, sudah Pak, nggak bisa Pak, antriannya sudah sekian puluh tahun. Bapak bisa ikut plus, lebih mahal. Nah, dengan cara ini kan berarti tadi ya, kita seperti membuat sistem yang menghalangi orang untuk segera berangkat. Nah, orang ini yang mampu akhirnya meninggal dunia sebelum tertunaikan. Kira-kira siapa yang akan nanggung, bertanggung jawab dengan kejadian kayak gini? Nah, oleh karena itulah pemerintah sudah menutup talangan ini sudah lama. Saya pernah membicarakan ini dan kami buat tulisan di web pengusahamuslim.com sekitar tahun 2015 atau 2016. Dan saya menghubungi salah satu manajer pusat di Jakarta, Bank Syariah, dan beliau bilang produk itu sudah kami tutup sejak lama karena ganggu. Namun ternyata bocornya masih banyak. Nah, di Bank Syariah nggak ada BMT yang bermain. Akhirnya nggak begitu ketahuan, tapi bermain di bagian bawah. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya seorang anak yang kerja di bank kemudian memberikan modal kepada orang tuanya untuk berdagang? Apakah modal tersebut termasuk modal haram? Mohon penjelasannya, syukron. Masya Allah, ini berat juga ini. Yang menjadi masalah adalah apakah orang tuanya tahu kalau pekerjaan anaknya itu haram. Kalau orang tuanya tahu, sebenarnya ada kewajiban yang lebih dari itu. Orang tua wajib mengingatkan anaknya untuk mencari sumber pendapatan yang lain sebelum kita berbicara tentang masalah modal. Nah, itu yang lebih penting. Jadi upayanya adalah penyelamatan agar sang anak tidak bertahan dalam kondisi kerja di tempat yang haram. Yang kedua, ketika ada orang yang diberi modal dari orang lain, yang modal itu berasal dari dana riba, apakah boleh diterima? Wallahu a'lam. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagaimana apakah boleh menerima makanan dan hadiah dari orang yang kerjaannya riba? Ulama beda pendapat. Kesimpulannya, wallahu a'lam, jika yang bersangkutan punya sumber pendapatan lain yang halal, masih ditoleransi. Sebagaimana praktek Yahudi. Dulu Yahudi itu makan harta haram, tapi Nabi SAW dan para sahabat bertransaksi dengan Yahudi, sehingga masih ada diizinkan jika orang itu masih punya sumber pendapatan yang lain. Tapi kalau dia nggak punya, hanya itu, sehingga yang saya terima betul-betul uang haram, jamaahir ulama mengatakan terlarang untuk menerima. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya jika kita mengikuti program Shopee atau TikTok afiliasi, di mana ketika kita menyebarkan link produk dari toko-toko di Shopee atau TikTok yang ada program afiliasi, lalu ada orang yang check out dari link yang kita sebarkan tersebut dan kita mendapatkan komisi yang otomatis masuk di akun Shopee kita. Apakah ini dibolehkan dan komisi yang masuk boleh kita uangkan? Nah, Syukron.
Affiliate atau afiliasi ini sama dengan broker tadi ya. Sama seperti makelar. Tapi lewat online. Tolong kamu bantu iklankan. Nah, terus kita iklankan lewat medsos yang kita punya dengan cara kita membawa link referral untuk toko yang jualan. Insya Allah tidak masalah. Dengan syarat gratis. Kalau harus bayar, mau afiliasi Pak? Iya, bayar dulu. Nah, itu nggak boleh. Jadinya goror. Kenapa Pak? Karena afiliasi itu kan peluang dapat pasar. Nah, peluang dapat pasar itu goror, nggak jelas, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Pertama, bagaimana hukumnya menjual barang yang pre-order Ustadz? Jadi melis pesanan dan akan dibuatkan sesuai pesanan yang ada, tapi pembayaran nanti setelah barang ada. Kedua, beliau produsen? Beliau produsen atau bukan? Kalimatnya gimana? Bagaimana hukumnya menjual barang yang pre-order Ustadz? PO ya? PO. Pre-order terus? Jadi melis pesanan dan akan dibuatkan sesuai pesanan yang ada. Dibuatkan berarti produsen ya? Kalau produsen tidak masalah. Karena dia tadi kali bil kali itu syarat yang keempat apa tadi? Bukan produsen. Tapi kalau produsen boleh. Lanjut. Yang kedua, apa hukumnya merekrut marketer Ustadz? Menjual dengan harga normal, tapi khusus marketer mendapat diskon 15%. Boleh aja, marketer sama dengan afiliator tadi, broker dan seterusnya. Selama dia sudah dapat izin, berarti status dia sebagai apa? Wakil penjual. Nah. Bagaimana hukumnya jika kita butuh uang tunai dan kita mentransfer ke rekening teman? Ya. Lalu temannya memberi uang tunai ke kita. Ya. Bolehkah seperti itu? Boleh, asal apa? Transfer terus dikasih uang tunai. Asal apa? Tunai. Jadi misalnya Bapak dengan saya, Bapak transfer ke saya sediakan uang tunai. Di waktu yang sama, begitu Anda transfer, uangnya ada di sini. Boleh. Bagaimana dengan adminnya yang kita keluarkan? Nah, dengan apa? Adminnya. Admin. Biaya admin. Biaya admin. Kalau memang dibutuhkan biaya admin misalnya, transfer ke sini beda bank, otomatis ada biaya admin. Nah, biaya admin itu adalah kewajiban yang mendapatkan manfaat. Kewajiban yang mendapatkan manfaat. Siapa yang dapat manfaat ini? Yang butuh uang tunai tadi. Ya, itu tanggung jawab Anda memberi biaya admin ketika Anda transfer ke rekening saya. Tapi saya tidak boleh minta biaya admin ya, karena nanti jadinya riba. Misalnya 1 juta, 1 juta. Saya ngasih uang tunai 1 juta. Biaya admin dong 50.000, riba jadinya. 1 juta 50.000 saya terima, saya kasih dia 1 juta. Tidak boleh. Kami kehabisan uang untuk mengelola sawah dan sawah itu kami serahkan ke orang untuk digarap. Biaya penggarapan tanah bukan urusan kami lagi. Bagaimana nanti dengan bagi hasil sawahnya ketika berarti panen? Sudah dikelola sebagian ya. Misalnya ini sawah sudah dikelola 2 bulan. Lalu petani kehabisan bekal, kehabisan modal, dah. Sehingga tumbuhannya sudah ada, tapi kan harus tetap dipupuk, harus ini dan seterusnya. Akhirnya dilanjutkan oleh si B. Nah, saya dilanjutkan oleh si B. B kerja mengeluarkan uang sampai panen di bulan yang keempat. A kerja 2 bulan, B kerja 2 bulan. Baik, bagi hasilnya gimana? Coba lihat modal kerja sama uangnya masing-masing. A keluar 10 juta, B keluar 5 juta, lebih sedikit. Sudah? A kerja 2 bulan, B kerja 2 bulan. Nah, bisa buat gini, coba share screen ya. Hasil dibagi 2, kerja dan modal. Begini ya. Kerja ini kan 100% ya. Kerja mau dikasih berapa persen?
Bebas, ini sesuai kesepakatan. Anggaplah 60%. Kerja dikasih 60%. Modal dikasih sisanya 40%. Tadi kan kerjanya sama nih, 2 bulan ya. A 2 bulan, B 2 bulan. Berarti kan tinggal bagi 2 ya. 30%, A 30%, B 30%. Begini. Modal A, B. Gede mana tadi? A. A berapa? 10. B 5. Berarti kan 2:1. Nah, 40 bisa nggak dibuat 2:1? Bagi 3. Nanggung ya. Angkanya salah ini. 40 bagi 3 berapa, Mas? Berapa? 13,5. Berarti A dapat 27%, B dapat 13%. Misalnya gini ya. Boleh Pak kayak gini? Boleh. Maka haknya A adalah 30 plus 27%. Haknya B adalah 30 plus 13%. Contoh. Angka boleh diubah sesuai kesepakatan. Baik. Gimana? Sudah ngantuk Ustaz? Cukup? Cukup Pak ya? Insyaallah, alhamdulillah. Kayaknya Bapak sudah pada ngantuk. Assalamualaikum. Belum. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Izin bertanya Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullah. Terkait pertama, hukum usaha ATM briling. Kedua, jual pakaian bekas, jual beli pakaian bekas. Ketiga, mengambil uang jasa pendampingan mahasiswa penelitian, padahal itu sudah ada di dalam perjanjian kontrak kerja dengan alasan kepala dinas atau sekretaris membolehkan. Yang pertama tentang ATM, briling dan seterusnya. Ada administrasi di situ, insya Allah tidak masalah, karena itu murni jasa. Yang saya pahami itu boleh ya, murni jasa. Jasa store tunai atau tarik tunai, dan dia harus membayar administrasi karena dia melakukan atau mendapatkan manfaat dari jasa itu. Wallahu a'lam, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, jual beli pakaian bekas. Jual beli pakaian bekas. Tidak ada masalah. Najis atau tidak? Nah, tinggal dicuci saja kalau najis ya. Yang ketiga, yang saya tahu berarti yang bersangkutan tadi dari pertanyaan itu ya, yang bersangkutan adalah orang instansi. Ya. Lalu melakukan pendampingan ke mahasiswa penelitian. untuk penelitian. Terus dikasih sama mahasiswa itu, tidak boleh ya. Karena orang pemerintah ketika dia memberikan layanan kepada masyarakat untuk semua bidang apapun yang itu adalah kerja dia, maka dia tidak boleh minta upah karena dia sudah digaji oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Izin bertanya, ada teman karena tidak ada uang real. Ada teman karena tidak ada, coba diselesaikan dulu. Bismillah, izin bertanya, ada teman karena tidak ada uang real, dia transfer uang uang rupiah ke saya, dan saya menarik uang lewat ATM, keluar uang real senilai atau sesuai kurs hari itu. Bagaimana hukumnya? Berarti kejadiannya ini di Saudi ya? Iya, mungkin. Dia nggak punya uang real, Temannya. terus pinjem ATM kita. Ya. Kemudian dia transfer ke kita rupiah, lalu kita tarik senilai itu keluar real. Real. Boleh atau tidak? Boleh. Di situ tidak ada akad shorf dengan kita, tapi akad shorfnya dengan bank. Cuman dia lewat akun kita, pinjem ke akun kita. Maka dia naruh uang di akun kita, ya. Setelah itu dia tarik di ATM, keluarlah uang real. Insya Allah boleh. Waktu adzan ya?
Udah waktu azan? Dua menit lagi asar. Cukup? Baik, cukup di sini aja ya. Walhamdulillah, kita cukupkan di sini. Ini masih gimana? Masih banyak pertanyaan Ustaz? Iya. Nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Mungkin bisa kita adzan dulu Ustaz, adzan salat asar, nanti iqomahnya mungkin di 15.40 atau 15.45. Oh gitu. Enggak, kalau acara ini resminya sampai jam berapa? Kalau sesuai rundown kita selesai jam 4. Saya rundown jam 4. Iya. Hah? Jam 3? Hah? Jam 4. Jam 4. Coba saya lihat di Rundownnya Ustaz. Di rundownnya jam 4 selesai. Oh, ada tanya jawab. Tanya jawab jam 3 sampai jam 3.45. Ah. Berarti ini sudah masuk itu ya? Baik, lanjut. Bismillah. Sesuai akad ya. Iya. Berarti di adzan dulu Ustaz ya? Hah? Di adzan dulu. Ngikutin adzan dulu, terus nanti lanjut lagi. Iya. Nih, baik, insyaallah. Sudah masuk belum? Ya. Sudah. Baik. Kita adzan dulu. Anda ambil wudhu, masuk sini, terus lanjut, terus qomat ya. Iya. Baik. Nah, baik. Demikian kita dengarkan adzan asar terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Tapi Ustaz, dilanjut Ustaz, masih semangat? Insyaallah kita selesai di pukul 15.30 Ustaz. Masih ada Iya, 15 menit ke depan insyaallah. Bismillah. Insyaallah. Itu yang nggak kuat baterainya Ustaz ya, bukan orangnya. Tuh, ini Ustaz ada pertanyaan berkaitan dengan pendidikan antum. Ini saya bacakan atau bagaimana Ustaz? Oh boleh. Bisa dibacakan? Siap. Kalau diizinkan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah ada hubungannya S1-nya Ustadz yakni teknik nuklir dengan tema kajian hari ini? Saya susah untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi saya jawab wallahu a'lam. Makanya saya tanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum hadiah lomba hafalan Quran dari Bank Indonesia? Jazakallah khair. Jadi ada beberapa lembaga di negara ini yang dia berhubungan dengan dunia moneter, tapi operasionalnya itu adalah dari APBN. Nah yang saya tahu diantaranya itu BI, ya, meskipun detailnya saya juga kurang paham ya. Makanya untuk dana dari Bank Indonesia, karena Bank Indonesia kan bukan unit usaha ya, beda dengan bank BUMN. Kalau bank BUMN seperti bank-bank yang kita kenal itu unit usaha yang menghasilkan uang dari unit usahanya, dan kita tahu hasil itu adalah dari transaksi utang piutang. Wallahu alam. Untuk hadiah dari BI sampai saat ini saya masih meyakini tidak masalah. Untuk yang BI ya, beda dengan bank BUMN. Nah, bagaimana hukum jual beli COD? Jual beli COD. COD itu apa? Cash on delivery. Begitu barang sampai, bayaran diserahkan. Berarti yang terjadi apa itu? Dilakukan akad, ya, serah terimanya tertunda. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Akadnya kan dilakukan sebelum itu, bisa lewat online, bisa lewat HP, WA, telepon. Nah, misalnya yang paling sering COD-an siapa Pak? Ibu-ibu, ya. Sehingga tadi malam mereka transaksi. Saya pesan ini, pesan ini, pesan ini. Oke, harganya berapa? Sekian. Besok pas kajian COD-an ya. Nah, jadi kajian jadi forum COD. Yang lebih parah lagi COD di sekolah. Anaknya jadi titipan barang. Nanti kasihkan ke sini ya, kasihkan ke sini. Ada namanya kan? Di sekolah ini juga sama. Di sekolah ini ada kayak gitu. Ada? Enggak ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Di Jogja itu banyak sekali. Jadi anaknya jadi kurir. Bawain barang, ada yang suruh bawain uang, nanti ketemu ini, tolong kasihkan uang ini, terima barang ini. Nah, praktek ini COD, akadnya malam, setelah terimanya pagi ini atau siang ini, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz bertanya, hukum membeli rumah yang mana rumah itu masih dalam cicilan di bank KPR. Ada dua model. Satu, Anda take over, gantiin cicilan. Ini tidak boleh. Misalnya, dia cicilannya 5 tahun, sudah nyicil 3 tahun, berarti kurang 2 tahun. Udah? Ya sudah, 3 tahun saya ganti, 2 tahun saya lanjutin. Nah, saat dia ngelanjutin cicilan, rumus cicilan tahu Pak? Cicilan sama dengan pokok plus bunga. Berarti dia membayar riba tiap bulan.
Bulan ini bayar riba, bulan besok bayar riba lagi, bulan besok bayar riba lagi, dan demikian seterusnya. Sehingga ketika dia bayar riba per bulan, maka jadinya dia mengulang dosa membayar riba tiap bulan. Apa hukumnya? Ya, dosa besar. Sudah? Model yang kedua, saya nggak mau tahu, pokoknya urusan kamu dengan bank selesaikan, tak bayar uang sekian, langsung lunas. Sudah? Sekarang urusan kamu dengan bank tolong selesaikan, nanti sertifikatnya saya terima. Nah, setelah dia dibayar lunas, dia nutupi utangnya ke bank. Berarti kan urusan KPR tetap bersama dengan orang pertama. Maka saat dia nutupi utangnya ke bank, Anda sebagai pembeli yang kedua tidak tanggung jawab. Bisa dipahami ya? Baik. Cuman yang kedua ini sensitif, terjadi fraud. Misalnya penipuan, sudah dibayar ternyata nggak dibayarkan ke bank, akhirnya Anda tetap harus melanjutkan cicilan ke bank dan seterusnya. Maka butuh intermedia, penengah, yang nanti akan membereskan urusan penjual dengan bank, bisa notaris atau siapapun. Nah, setelah sertifikat dikeluarkan oleh, ya, setelah sertifikat, nah, Bismillah. Ya, ini yang nggak kuat baterainya, Ustaz. Boleh nggak? Ini sudah kelap-kelip nih, 0. Bismillah. Lanjut ya. Bismillah, subhanallah. Nah, ini aja guys. Pada waktu la haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Ini mikrofonnya yang kecapean Ustaz. Makanya enggak boleh dipaksakan ini. Insyaallah. Bismillah. Bismillah, mudah-mudahan lancar ya. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Kalau Anda nggak ikut campur ya, nanti bisa lewat notarisnya. Ini notaris nanti akan membereskan urusan orang pertama dengan bank. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bekerja di satu tempat, namun pekerjaan yang dibebankan kepada kami seringkali di luar job desk yang telah disepakati sejak awal. Kami khawatir hal ini termasuk bentuk ketidakjelasan dalam akad kerja. Namun kami sangat terpaksa tetap menjalani karena kondisi mencari pekerjaan saat ini yang cukup sulit dan saya tidak enak mau ngasih tahu. Apakah perbuatan bos kami ini termasuk bentuk goror atau kedoliman? Dan apakah kami boleh menuntut hal ini di akhirat? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik. Intinya ini ya, kalau dalam urusan muamalah duniawi, sekiranya nilainya tidak terlalu besar, tolong jangan bawa-bawa ke akhirat. Selesaikan dunia di dunia ya. Urusan dunia selesaikan di dunia. Hindari yang namanya sengketa, karena sengketa itu bisa berbahaya besok di yaumil qiyamah. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan masyarakat. Maka ketika orang suka berantem tegang, bermusuhan dengan siapapun, ya mohon diwaspadai, nggak ada jaminan kamu dibela oleh Allah, nggak ada jaminan kamu yang akan dibela oleh Allah. Karena itu selesaikan urusan dunia di dunia, jangan terlalu semangat untuk membawa ke akhirat. Meskipun kalau misalnya Anda didolimi, kemudian Anda merasa sangat tidak terima dan ini berat, yang bersangkutan juga tidak minta maaf dan seterusnya, Anda punya hak untuk nuntut di akhirat.
tapi jadikan itu sebagai simpanan. Namun kalau Anda memaafkan jadi pahala. Masya Allah. Berikutnya berkaitan dengan masalah kontrak kerja tadi ya. Anda di kontrak kerja untuk job desk tertentu. Nah, job desk tertentu ini ternyata Anda ditambahi dengan pekerjaan yang lain. Ini apakah goror? Jawabannya bukan goror, tapi beban tambahan. Beban tambahan ini dolim nggak Pak? Tergantung. Jika dia turunan dari job desk pertama, maka sebenarnya itu tidak dolim. Misalnya, job desk Anda adalah sebagai admin. Apa kerjaan saya? Sebagai admin. Kata admin kan umum ya. Di bawah kata admin itu apa saja Pak? Ngetik, ngeprint, terus dan seterusnya, kan turunannya banyak ya? Nah, Anda nggak biasa ngetik atau nggak biasa ngeprint, tiba-tiba disuruh untuk ngeprint banyak sekali. Ini lagi butuh kerjaan ngeprint kitab misalnya, dan itu bagian dari tugas admin walaupun tidak dirinci dalam job desk, maka Anda tidak boleh nolak karena itu bagian dari turunan admin. Lain halnya, tugasnya apa? Admin. Anda disuruh bangun jadi kuli misalnya, itu bantu tukang ngaduk semen, nah, kan jauh ya. Admin dengan ngaduk semen ada hubungannya nggak? Nggak ada. Ketika nggak ada, Anda boleh protes. Loh, saya nggak bertugas di sini kok. Ya itu kerja tambahan kamu, Anda boleh minta tambahan. Paham ya? Ini mumpung admin lagi kosong, sekalian saja jadi cleaning service, suruh ngebersihin WC. Jauh ya ini. Anda boleh nolak, dan kalaupun misalnya tetap dipaksa, Anda boleh minta tambah. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, apa hukumnya jual beli uang kuno karena harganya menjadi mahal karena nilai sejarahnya? Ada fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa uang kuno itu bukan lagi alat tukar, karena kan dia sudah nggak laku ya. Dan memang dia ditransaksikan bukan sebagai uang, tapi sebagai barang antik. Entah karena nilai sejarahnya, untuk koleksi, termasuk untuk mahar. Berapa maharnya? 2025. Maharnya 2025. Nyari uang 2000 gampang, nyari uang 25 harus 2020 plus 5. Nah, nyari uang 5 ya sekarang jarang. Ada orang nikah di tanggal atau di tahun 2014. Istrinya minta mahar uang 2014. Nah, sama calon suaminya, udahlah tak genepin 3.000. Nggak mau, nggak, pokoknya 2014. Loh kan lebihnya banyak, udah 3.000 udah 10.000 aja lah udah. Tetap nggak mau, mintanya 2014. Nyari 2000-nya gampang, 14-nya 10 rupiah plus 4 rupiah, 1 rupiah 1 rupiah. Tapi ada pasar uang seperti itu, pasar uang kuno. Alhamdulillah tetap dapat 2014 2013, dan boleh ya walaupun lebih mahal. Wallahu a'lam. Saya seorang reseller, kami diberikan kesempatan 1 pekan untuk menawarkan produk gamis yang belum dijahit. Setelah 1 pekan kami iklankan, maka gamis baru akan dijahit sesuai. Gamis diselesaikan aja nih. Satu lagi. Satu ini. Tadi mana? Setelah 1 pekan kami iklankan, maka gamis baru akan dijahit sesuai pesanan customer. Sistem akad dengan customer itu DP 50.000. Lalu 3 bulan kemudian gamis akan ready, maka saat itu customer harus melunasi, kemudian barang akan dikirim ke customer. Ya, sudah dibayar 50, sisa 50 nanti setelah 3 bulan. Ya. Anda tahu ini akadnya apa? Apa tadi? Akad istisna tadi ya, di mana penjual adalah seorang produsen. Akad pesan dibuatkan barang, penjual seorang produsen, hukumnya boleh model tadi ya, sehingga DP dulu, setelah itu dibuatkan, habis itu kemudian sisanya dibayar setelah barang jadi, hukumnya boleh.
Walhamdulillah, Masya Allah. Ini anak-anak sudah pada berdatangan. Ya, alhamdulillah jawab pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab Ustadz. Alhamdulillah. Masih sisa banyak Ustaz? Masih banyak Ustadz. Sisa banyak. Nanti disimpan Ustaz ya? Ya. Ya, kalau Di ada Ustaz dauro-dauro Syafiq berikutnya. ke sini atau Ustaz-Ustaz yang lain ke sini silahkan ditanyakan. Oke, siap. Siap. Atau nanti kita japri ke antum saja Ustadz pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah. Kalau mau lebih cepat ya, Bapak Ibu datang ke Jogja. Oh, Insya Allah. Tip, Insya Allah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Masih banyak beberapa materi di buku yang belum kita baca. Kami persilahkan Anda silahkan baca sendiri. Sekiranya Anda butuh alat bantu untuk belajar, buku itu sudah selesai dibedah di ANB Channel. Jadi beberapa pertemuan, nanti silahkan sambil diikuti videonya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.